Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Luigi Campedeli, mahasiswa Stikes Pantirapi, tingkat 2, Prodi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu eh, melakukan konseling tentang pemasangan tentang KB IUD kepada Ibu Silvi. Eh, di sini saya sudah mengeksplorasi perasaan saya. Saya sini merasa gugup, tapi saya telah mempelajari materi dan saya sudah siap untuk melakukan tindakan dan berkonsultasi terkait KB ini dengan Ibu Silvi. Sebelum saya melakukan tindakan, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Mas. Hmm, Ya ini pertemuan kedua ya Bu ya. Ya, benar, Mas. Ini udah pertemuan kedua setelah seminggu yang lalu, kalau nggak salah, tanggal 30. Oh iya, baik Bu, sebelumnya saya cek dulu ya identitasnya. Baik, dengan Ibu Silvi ya. Iya, benar, Ibu Silvi. Oh iya Ibu Silvi. Eh, Bisa Ibu sebutkan nama dan tanggal lahirnya Bu? Dan namanya saya Silvi, tanggal lahirnya itu 3 Agustus 1990. Oh iya benar ya. Dengan Ibu Silvi sesuai dengan datanya. Baik Bu, jadi begini. eh, Kemarin kita kan sudah melakukan eh, konseling yang pertama, kan saya juga sudah menjelaskan di beberapa alat kontrasepsi. Nah, bagaimana nih Bu setelah 1 minggu dari tanggal 30 kemarin ya Bu, kita pertemuan pertama ya. Eh, Setelah itu apa apakah Ibu sudah berdiskusi bersama suami tentang alat kontrasepsi apa aja, apa yang ingin eh, Ibu pakai gitu? Jadi begini, Mas. Kebetulan suami saya tuh nggak bisa ikut hari ini karena ada kegiatan di kantornya. Iya. Nah, suami saya memutuskan untuk menggunakan KB IUD. Oh iya, jadi Pada pertemuan ini tuh saya mau minta tolong Masnya, boleh? oh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya minta tolong Masnya jelaskan lagi terkait IUD. eh, Biasanya itu lebih mantep, udah mantep, cuman kayak lebih memantapkan lagi biar nggak ragu-ragu banget gitu, nggak ada ragu-ragu gitu. Bisa, Mas? Oh bisa Bu. Jadi sekarang untuk pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi apa itu yang dimaksud dengan alat kontrasepsi IUD. Nah, karena Ibu sudah dengan suami sudah berdiskusi dan mantap memilih eh, kontrasepsi IUD, jadi saya sekarang akan menjelaskan kembali. Mungkin nanti untuk waktunya kisar 15 sampai 20 menit ya Bu.
Oh baik Mas, jadi 15 sampai 20 ya. Kebetulan Ya. juga nanti saya ada acara gitu. Oh iya, sama kok Bu. Untuk tempatnya di sini ya Bu ya. Baik Mas, Ya, bisa dimulai Bapak. iya. Baik Bu. Eh, untuk yang pertama ini saya tampilkan materinya lewat PPT ya Bu. Ya Jadi Mas. kita sama-sama melihat apa sih itu IoT. Nah, sudah ini. Apakah sudah terlihat Bu? Bentar ya Mas, karena masih sudah terlihat. Iya, sudah ya. Baik, yang pertama kita masuk ke materinya. Yang pertama itu pengertian IoT. Nah, apa sih yang dimaksud dengan IoT itu? Jadi IUD itu adalah intrauterine device. Nah, yang dimana ini adalah suatu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang harus diganti dengan periode tertentu. Nah, untuk periodenya sendiri ini mungkin kisaran 10 tahun ya Bu. Jadi untuk IUD ini merupakan salah satu alat kontrasepsi jangka panjang dapat dipakai untuk semua perempuan usia reproduktif. IUD ini juga adalah satu alat kontrasepsi modern yang telah dirancang sedemikian rupa, baik dari bentuk, ukuran, bahan, masa aktif, dan fungsi kontrasepsinya itu sendiri, yang diletakkan pada kavum uretri sebagai usaha kontrasepsi atau menghambat untuk proses kehamilan. Selanjutnya, sini kita akan jelaskan apa itu ya jenis-jenis dari KB IUD ini sendiri. Yang pertama itu ada eh, copper T. Nah, mengapa disebut dengan copper T? Nah, sini karena bentuknya seperti huruf T. Nah, di sini kontrasepsi ini itu berupa spiral yang sering disebut dengan copper T. Kandungan di sini dari alat kontrasepsi ini terdiri dari tembaga yang sehingga dapat mampu mencegah kehamilan dan ini dapat bertahan selama 10 tahun. Selanjutnya ada kontrasepsi copper 7 atau copper 7 ini ya Bu ya. Nah, ini dari bentuknya juga kita sudah tahu ini bentuknya seperti angka 7 ya. Iya Eh, Mas. dan mengapa bentuknya seperti angka 7 ini dengan maksud memudahkan untuk pemasangan. Jenis ini mempunyai diameter 32 mm dan ditambahkan dengan gulungan kawat tembaga luasnya 200 mm persegi. Nah, kalau untuk fungsi lilitan ini sama saja seperti KB IUD copper T. Selanjutnya ada jenis KB multilute. Nah, di sini uh, ini seperti ada sayapnya itu ya Bu di samping ini ya. Nah, Oh iya. untuk alat kontrasepsi multilute ini juga adalah alat kontrasepsi dalam rahim yang terbuat dari plastik, yaitu bahannya dari polietilen dengan dua tangan kiri dan kanan terbentuk sayap yang fleksibel begitu Bu. Yang selanjutnya yang terakhir ini adalah lipus loop atau disingkat dengan LL. Nah, ini sama juga
adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Ini bentuknya seperti cacing ya Bu. Ini. Nah, alat ini mendukung keluarga untuk keluarga berencana karena eh, ini digunakan biasanya itu pada banyak digunakan pada awal-awal penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, ini banyak digunakan karena dalam jangka waktu yang panjang dan untuk pemasangannya lebih murah begitu Bu. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja KB IUD ini sendiri. Nah, KB IUD ini sendiri yaitu dapat meninggikan getaran saluran telur sehingga pada waktu laktosista sampai ke rahim, endometrium itu belum siap untuk menerima nidasi dari hasil kontrasepsi. Yang selanjutnya itu dari pemasangan ini menimbulkan reaksi jaringan sehingga terjadi serbukan sel darah putih atau leukosit yang melarutkan blaktokista. Dan dari lilitan logam yang dapat menyebabkan dari lilitan logam yang terdapat pada kontrasepsi IUD ini sendiri dapat menyebabkan reaksi antifertilitas. Selanjutnya, ini ada keuntungan dan kerugian. Mungkin kemarin sudah saya jelaskan, tapi ini saya jelaskan lebih detail lagi ya Bu. Untuk keuntungannya, ini penggunaan IUD ini lebih efektif untuk mencegah kehamilan itu kisaran 99%. Nah, dan efektif setelah pemasangan ini lebih efektif gitu Bu. Terus selanjutnya jangka waktunya itu lebih lama, 10 tahun ya Bu, untuk jangka waktunya. Jadi ini nggak perlu ganti-ganti berapa tahun begitu. Jadi jangka waktunya itu 10 tahun baru bisa diganti, boleh diganti gitu Bu. Nah, selanjutnya yaitu ini sangat efektif dalam artian begini, Ibu tidak perlu mengingat-ingat seperti kan kalau meminum pil KB itu kan harus terjadwalin juga, menggunakan suntik hormon itu juga mungkin harus ada rencana gitu untuk melakukannya. Selanjutnya ini tidak mempengaruhi pada saat berhubungan seksual. Dan untuk kerugiannya ini efek samping dari pemasangan IUD ini mungkin menjadi dapat terjadi, yaitu bisa menjadi perubahan siklus haid yang pada umumnya 3 bulan pertama itu 3 bulan pertama akan berkurang. Setelah 3 bulan itu mungkin akan berubah siklusnya Bu, haidnya lebih lama dan lebih banyak perdarahan antar menstruasi atau spotting saat haid itu juga lebih sakit gitu Bu. Untuk komplikasi lainnya mungkin setelah pemasangan ini bisa terjadi merasa sakit gitu, kejang 3 sampai 5 hari begitu. Setelah pemasangan itu perdarahan berat pada waktu haid atau di antara yang memungkinkan penyebab anemia atau perforasi dinding uterus. Selanjutnya ini masih kerugian pada pemasangan IUD ini. Pemasangan ini tidak mencegah IMS, tidak baik digunakan perempuan dengan IMS atau perempuan yang sering berganti pasangan, penyakit yang mempunyai penyakit radang panggul sesudah perempuan IMS memakai AKDR, PRP dapat memicu infertilitas. Itu
dalam prosedur medis ini termasuk pemeriksaan pelvis diperlukan dalam pemasangan IUD. Dalam pemasangan itu sedikit nyeri dan ada pendarahan atau spotting terjadi setelah, maaf Bu ya, ini setelah terjadi setelah pemasangan ini, pemasangan KB ini biasanya itu menghilang dalam 1-2 hari begitu Bu. Jadi nggak terlalu lama begitu ya. Eh, mungkin pemasangan IUD ini setelah lama itu mungkin akan dimungkinkan ini Bu, kemungkinan itu akan keluar tanpa Ibu ketahui begitu. Ini biasanya sering terjadi apabila pasangan suami istri setelah memasang IUD dan segera setelah melahirkan. Selanjutnya yaitu pemasangan IUD ini tidak mencegah kehamilan etopik atau kehamilan di luar rahim ya Bu. Karena fungsi IUD ini adalah untuk mencegah kehamilan normal atau kehamilan yang pada rahim. Yang terakhir kerugiannya yaitu perempuan harus sering memeriksa posisi benang IUD dari waktu ke waktu gitu Bu. Selanjutnya indikasi pemasangan KB IUD ini. Untuk indikasi pemasangan KB IUD ini yang pertama yaitu ada usia harus pada usia reproduksi. Yang kedua telah memiliki anak. Yang ketiga menginginkan kontrasepsi efektif jangka panjang. Sering lupa menggunakan pil. Mempunyai resiko rendah yang dapat menyebabkan penyakit menular seksual. Selanjutnya yaitu ibu sedang menyusui dan ingin memakai kontrasepsi. Selanjutnya ini adalah kontraindikasi untuk pemasangan KB IUD ini. Yang pertama itu pada saat pemasangan IUD ini tidak boleh hamil atau diduga hamil, perdarahan pervagina yang belum jelas penyebabnya, menderita penyakit vaginitis, sapignitis, dan endometris, menderita penyakit radang panggul, kelainan kongenital rahim, mempunyai riwayat kehamilan etopik atau tadi yang saya sebut yaitu kehamilan di luar rahim. Selanjutnya yaitu ada mempunyai riwayat penyakit tromboplas ganas atau mulahidatidosa. Selanjutnya menderita penyakit tuberkulosis panggul, kanker genitalia atau payudara, wanita yang ukuran rahimnya kurang dari 5 cm. Yang terakhir ini ada dengan mempunyai riwayat gangguan toleransi glukosa. Ini seperti diabetes begitu. Baik, untuk penjelasan tentang KB IUD ini setelah selesai, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan kepada saya Bu sebelumnya? Mas, nanti kalau tadi kan Masnya mengatakan bahwa itu bisa lepas, nanti saya bisa pasang lagi nggak ya? Bisa Bu nanti. Jadi makanya tadi ada Ibu harus mengontrol posisi benangnya itu. Jadi nanti dari waktu ke waktu itu ada waktunya Ibu bisa untuk mengecek posisi benangnya itu. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi Bu? Cukup Mas, saya lebih mantap untuk melakukan pemasangan IUD terkait yang kopet T itu yang bentuknya seperti huruf T tadi itu. Oh iya, lebih mantap ya Ibu untuk itu pasang. Jadi Ibu sekarang sudah lebih itu jelas untuk memutuskan memasang KB IUD yang koper T ya Bu.
yang bentuknya Iya, seperti T. Oh iya, baik Bu. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita akan melakukan pemasangan ya Bu. baik Baik, Mas. Itu bagaimana kira-kira setelah saya melakukan penjelasan ini lebih jelas lagi apa yang Ibu rasakan begitu Bu? lebih mantap sih Mas. Lebih Iya? mantap terus kayak Eh, jadi untuk melakukan pemasangan itu. Nah, itu kira-kira pemasangannya kapan ya Mas? Kalau misal seminggu lagi bisa nggak ya? bisa Bu. Untuk seminggu lagi kita akan lakukan pemasangan untuk KBIUD Koper T ini ya Bu ya. Ya Mas. Bu, Baik. nanti eh, setelah ini mungkin kisaran 1 minggu ya Bu. Ini tanggal 8, mungkin kisaran tanggal 15 itu Ibu datang lagi, kita akan melakukan pemasangan ya Bu. Karena pemasangan KBIUD ini. Baik Bu, dari penjelasan tadi eh, penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada. Nanti tanggal 15 ya Mas. Oke. Iya, tanggal 15. Ini nanti mungkin Untuk bagaimana pukul Bu? berapa ya Mas? Untuk Baga- waktunya pukul berapa ya? eh, kalau untuk waktunya mungkin kita bisa menyesuaikan dari Ibu, mungkin bisa pada waktu jam kerja begitu Bu. Apakah Baik, Ibu? sekitar jam 10 saya sini lagi ya Mas. Oh iya, tanggal 15 jam 10 ya Bu. Iya. Baik, nah ini saya catat ya Bu. Pertemuan selanjutnya. Baik Bu, dari yang saya jelaskan tadi, saya mungkin kita akan berbincang sedikit. Saya akan mengulang sedikit. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu untuk memastikan dan memantapkan apa yang Ibu pilih ini. Eh, untuk saya ingin bertanya tentang apa saja sih keuntungan dan kerugian dari pemasangan IUD ini, Bu? Kalau keuntungan ini apa namanya? Tadi itu efektifnya 99%. Terus dia itu juga nggak perlu kontrol rutin. Lalu kalau kerugiannya itu tidak mencegah terjadinya kehamilan etopik atau kehamilan di luar rahim. Terus bisa juga tadi itu tidak mencegah penyakit infeksi menular seksual itu, Mas. Ya, baik. Kalau untuk indikasi yang dapat melakukan pemasangan IUD ini, kalau boleh tahu yang Ibu dapat tadi apa, Ibu? Wanita yang sudah pernah punya anak, lalu pasti sudah menikah, Ya. sama ingin melakukan kontrasepsi jangka panjang. Oh iya, baik. Baik Bu, untuk eh, konseling kita ini mungkin udah lewat berapa menit ya Bu. Eh, Nanti pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan melakukan pemasangan untuk alat kontrasepsi ini. Jadi untuk tempatnya di sini ya Bu ya. Ya, Jadi Mas. setelah semua saya ini, saya eh, harap untuk kedepannya semoga dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baik Bu, untuk konselingnya pada hari ini saya sudahi sampai di sini. Sebelum saya sudahi, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi Bu? Enggak, Mas, sudah cukup. Oh iya, baik. Jika sudah, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang Ibu berikan. Selamat pagi ya Bu. Selamat pagi, Mas. Terima kasih. Hai.
Baik Bu, selamat pagi. Uh, saya sudah melakukan tindakan kepada Ibu Silvi untuk tindakan yang saya lakukan, konsultasi mengenai pemasangan KB IUD. Dari hasil yang saya evaluasi yang saya dapatkan dari penyampaian materi, Ibu Silvi sangat kooperatif dalam saya melakukan tindakan. Ibu Silvi juga menyimak dari awal sampai akhir penjelasan yang saya jelaskan. Materi yang saya sampaikan itu tersampaikan kepada Ibu Silvi dan Ibu Silvi dapat mengerti. Evaluasi subjektifnya yang saya dapatkan dari Ibu Silvi, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu Silvi juga mampu menjawab pertanyaan. Demikian dokumentasi yang saya lakukan 8 Juli 2021 Yogyakarta. Terima kasih.